interaksi antar proses. Jadi sistem itu sebenarnya adalah gabungan dari beberapa proses ya. Ada proses A, proses B, proses C, proses D. Ya. Proses A outputnya akan menjadi inputnya dari proses B. Begitu juga proses B akan output dari proses B akan menjadi inputnya proses D. Atau sebaliknya ya. Oke. Nah, ini pemahaman dan pengertian mengenai audit ya. Jadi sistematik, independent, documented process. Nah, ini permintaan dari ISO 27000 terkait terhadap internal audit SMS. Dan tujuannya adalah untuk menentukan penerapan sistem, mengukur keefektifannya, kemudian pelaksanaan internal audit, memilih dan melatih menunjuk auditor yang bukan dari bagian yang diaudit. Jadi persyaratan di ISO itu adalah orang yang mengaudit departemen A itu bukan dari orang departemen A itu sendiri, itu tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak menjadi independen. Ya. Kemudian juga audit harus dilakukan secara periodik. Audit tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan pencegahan atas ketidaksesuaian. Tidak lanjut yang dilakukan mencakup verifikasi, implementasi, dan hasil verifikasi. Nah, sebagai info saja, kadangkala ada beberapa organisasi ataupun beberapa departemen yang kalau ada temuan tuh kayaknya ini apa alergi gitu. Ada beberapa, saya nggak tahu di sini seperti apa. Jadi kalau temuan tuh dianggapnya bahwa temuan itu adalah suatu kesalahan gitu. Kadang akhirnya antara auditor sama auditinya berantem gitu. Bukan ini temuan Pak, ini bukan apa gitu ya. Karena konsepnya sudah berbeda. Ya. Seharusnya bahwa auditi harus memegang konsep bahwa temuan dari auditor itu adalah sebagai sebagai cara untuk melakukan perbaikan dan pencegahan. Ya. Jadi jangan alergi terkait terhadap temuan auditor. Ya, sebagai contoh, saya pernah mengaudit di suatu perusahaan tekstil juga seperti itu Pak ya. Perusahaan itu yang punya orang India dan banyak manajemennya orang India. Itu sama temuan sama MC itu alergi banget gitu. Sampai auditornya berantem dulu sama dia gitu. Kalau nggak berantem nggak mantep gitu. Ya, mereka nggak mau karena ada di beberapa perusahaan NC itu menjadi target gitu. Kalau ada NC berarti performance-nya jelek gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu sebenarnya konsep yang salah ya. Suatu ketika kita ada non-conformance atau ketidaksesuaian itu bukan berarti performance kita jelek. Namanya manusia kan selalu ada khilafnya gitu ya. Tapi kan khilaf itu tidak boleh dipelihara terus gitu ya. Kesalahan itu tidak boleh dipelihara terus. Oke, jadi saya berharap teman-teman di sini jika ada temuan baik dari ISO 9001, dari Malcolm Baldrige ataupun dari IWA, jangan alergi terhadap temuan tersebut. Boleh saja memverifikasi, kadang-kala kan auditor itu juga ada salahnya ya. Maksudnya dia tidak detail melihat dokumen yang akan kita lihat, kadang-kala ada seperti itu. Tetapi auditor itu memang diminta untuk lebih dalam mengauditnya. Jadi bukan hanya sekedar nggak sesuai munculin temuan, nggak sesuai munculin temuan. Nanti kita akan belajar lagi. Oke, Pak Fit, ya. Itu tadi kan kayak semacam itu ya, kalau di sini BPK kan sifatnya memberikan masukan ya. Misalkan kalau audit ini sifatnya memberikan itu intinya sebuah kesalahan itu tidak dipandang, temuan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang salah atau apa. Itu parameter menentukan dia sertifikat ini gimana kalau memang itu tidak menjadi suatu, apakah dengan diperbaiki atau tadi parameternya gimana menentukan suatu perusahaan itu sertifikat? Oke, jadi tadi saya sampaikan sekali lagi. Jadi kalau ada temuan itu sebenarnya bukan suatu kesalahan gitu ya, tetapi memang kita melihat ada ketidaksesuaian antara permintaan dari prosedur kontrol yang Bapak minta sama yang kebijakan itu tidak sesuai, maka muncullah sebuah ketidaksesuaian. Nah, di badan sertifikasi itu kita punya aturan main. Sebenarnya kalau Bapak ikut sertifikasi itu, misalnya Bapak ada temuan yang kategorinya major, itu bukan berarti tidak lulus, bukan berarti nggak menerima sertifikat, bukan. Tetapi diberi kesempatan
untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Jadi kadang-kala ada beberapa orang yang berpikir, wah ini ada temuan major nih gitu kan ya, wah kita nggak bakal lulus nih. Bukan itu. Sertifikasi memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan yang tadi gitu. Kan namanya juga ISO itu kan improvement gitu. Diminta untuk improve, nih ada temuan major, tolong dong di-improve, diperbaiki gitu. Nah, permintaan improve itu muncul yang namanya NCR, non-conformity report. Jadi jangan takut bahwa wah kita ada major temuan terus kita nggak lulus, nggak ada. Jadi selama si organisasi itu bisa memperbaiki, sertifikat itu bisa terbit. Nah ini yang suka kadang salah dipahami oleh para organisasi yang mau ikut dalam sertifikasi. Mereka takut nggak lulus gitu loh. Padahal nggak ada kata nggak lulus gitu loh. Kalau ada temuan diperbaiki, kemudian dijalankan, diimplementasikan, itu pasti keluar sertifikatnya. Durasi perbaikannya berdasarkan kesepakatan apa yang? Nah kalau internasional standar itu untuk perbaikan jika terjadi major itu adalah 30 hari. 30 hari itu Bapak menetapkan action plan apa sih yang harus saya lakukan, gitu kan? Tindakan apa sih yang saya harus lakukan? Kemudian 2 bulan kemudian Bapak diminta untuk mengimplementasikan action yang tadi Bapak buat. Nah kemudian 2 bulan dari yang tadi Bapak rencanakan untuk dijalankan, auditornya akan datang lagi memverifikasi. Mana nih janjinya? Kemarin katanya sudah suruh ngebuat ini, ngebuat itu, ngebuat ini. Kita akan lihat, oh iya sudah oke, baru sertifikatnya bisa terbit. Nah, jadi sekian, silakan. Kalau misalkan dalam waktu 30 hari tadi itu ternyata tidak berhasil gitu, apa yang terjadi? Apakah ya sertifikatnya nggak terbit baru? Karena kan sudah dikasih kesempatan untuk memperbaiki kan, ya kan? Karena kan tadi Pak dikasih perbaikan waktu lagi nggak? Nggak ada ngidi. Ya kan namanya ISO itu memberi kesempatan untuk perbaikan gitu loh, continual improvement. Ya kan? Jadi diberi kesempatan sama organisasi, hey, tolong dong diperbaiki. Waktu diperbaiki sudah dilakukan nih 1 bulan, dia buat action plan-nya seperti ini akan mengerjakan A, B, C, D, dan E gitu kan. Nah 3 bulan kemudian kami kan datang untuk memverifikasi itu kan, ternyata A, B, C, D, E-nya nggak jalan gitu loh, ya kan? Nah berarti kan nggak ada improvement. Katanya janjinya seperti ini. Tapi kalau dari major ke minor bisa. Biasanya kalau misalnya sudah major terus kita verifikasi, dia akan downgrade, akan dihapus. Begitu juga kalau minor gitu ya. Minor juga dikasih kesempatan selama 90 hari untuk memperbaiki. Tetapi verifikasinya tidak harus datang pada waktu 3 bulan itu. Tapi adalah pada audit berikutnya, surveillance kita akan datang memverifikasi lagi. Nah, ini yang kadang-kadang suka di internal auditor tidak pernah melakukan verifikasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang lalu. Nanti kita akan belajar di sana. Oke, ini benefitnya. Benefit menjadikan audit ya, memberikan rasa percaya manajemen, ya, memberikan confidence kepada customer, ya, observe pada operational problem. Nah, itu yang nomor 4 kan provide opportunity for improvement ya, memberikan kesempatan untuk perbaikan gitu. Provide feedback for corrective and preventive action. Nah berbeda dengan kalau ada perusahaan yang memang dia butuh sertifikat doang, Pak, ini beda banget Pak. Kalau ada perusahaan yang cuma butuh sertifikat doang gitu ya, wah itu udah antipati sama NC, itu udah antipati sama temuan. Dia hanya butuh sertifikat, gak butuh sistemnya nanti gimana nggak butuh, karena mungkin sertifikat itu buat tender mungkin ya. Nah, ada yang seperti itu gitu loh. Dan kita sebagai internal auditor ataupun auditor ya harus independen gitu loh. Saya nggak mau tahu itu hanya cuma sebagai tender atau sebagai apa, pokoknya saya ada temuan ini. Nah, kan auditor itu kan independen gitu. Ya, jangan disusupi dengan berbagai macam informasi gitu. Oke, ini adalah klasifikasi mengenai audit. Ya, ada first party audit, ada second party audit, ada third party audit.
first party audit ini akan kita pelajari sekarang, yaitu internal audit. Second party audit ini adalah sebuah organisasi melakukan audit ke organisasi lain. Contohnya adalah customer audit. Ya, contohnya begini, kalau nanti Bapak sudah implementasi ASMS, kan ada salah satu tuh third party, monitoring third party kan, dan mungkin saja monitoring third party Bapak dengan cara atau kontrolnya dengan audit, ya kan? Nah itu maksudnya second party audit. Ya. Audit kepada supplier Bapak atau vendor Bapak atau rekanan Bapak. Kalau kita ke fakultas masuk apa? Fakultas, tergantung fakultas ini sebagai apa, sebagai supplier Bapak atau sebagai internal organisasi Bapak atau gimana? Kalau dia sebagai internal organisasi Bapak ya berarti internal audit. Tapi kalau si fakultas itu dianggap sebagai vendor Bapak ya itu menjadi second party audit gitu. Nah yang terakhir third party audit. Nah third party audit ini adalah seperti badan sertifikasi mengaudit UNER gitu ya. Nah itu adalah third party audit. Oke. Ini adalah tahapan pada waktu kita melakukan audit ya. Jadi ada penggunaan checklist, ada persiapan ASMS dokumentasi dan audit kriteria. Ini benefitnya dari documentation review. Jadi biasanya kalau untuk sebuah organisasi yang baru akan mengimplementasikan ASMS, itu ada beberapa tahapan untuk maju ke tahapan sertifikasi audit. Kalau di BV dikenalnya dengan nama State 1 dan State 2, tahapan 1 dan tahapan 2. Nah tahapan 1 ini lebih banyak berbicara masalah dokumen review ya. Dokumen review itu lebih banyak berbicara masa kelengkapan dokumennya gimana sih, sudah ada atau belum, record yang diminta oleh standar sudah ada atau belum, dokumen-dokumen yang diminta oleh standar sudah ada atau belum. Nah itu ada di State 1 audit ya. Kemudian State 2 audit adalah berbicara masalah hasil implementasi ya. Jadi dari dokumen review itu setelah dilihat implementasinya seperti apa nanti ada di State 2 audit atau tahapan 2 audit ya. Ada baiknya kalau untuk internal audit pun harus seperti itu ya. Jadi sebelum dia mengaudit ke departemen A yang akan diaudit, dia harusnya mendapatkan dokumen review dulu, mereview dokumen-dokumen apa sih yang ada di departemen tersebut, record apa saja sih yang nanti harus ada di departemen tersebut gitu ya. Jadi pada waktu audit jangan langsung datang audit bawa laptop, duduk terus nanya-nanya gitu loh. Yang diharapkan adalah sebelum kita audit kita sudah prepare. Di departemen ini aktivitasnya apa sih? Kemudian kontrol apa sih yang terkait terhadap departemen itu? Nah, record apa saja sih yang dibutuhkan di departemen itu, hasil dari output prosesnya apa saja sih? Nah, itu yang harus diketahui gitu. Jangan kita datang dengan cuma bawa laptop, bawa buku, duduk, terus nanya gitu. Tapi yang ditanya nggak sesuai dengan aktivitasnya dia, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya apa? Time management kita nggak bagus itu. Ya, jadi harapan nanti kalau Bapak dan Ibu jadi internal audit, sebelum audit coba lakukan dokumen review dulu ya, di departemen itu ada prosedur apa sih yang terkait terhadap departemen tersebut. Kemudian dari prosedur itu outputnya apa sih yang diharapkan, recordnya apa sih yang diharapkan. Nah itu yang harus dilakukan supaya auditnya tidak terlalu lama gitu ya. Makanya nanti pada waktu audit Bapak dan Ibu butuh yang namanya checklist ya, checklist audit. Nah, checklist audit itu berawal dari mana? Dari dokumen review tadi. Oke. Nah, ini mengenai performance atau implementasi audit yang tadi saya bilang. Nah, ini adalah audit trail ya, memilih jobnya, mengikuti, kemudian mengikuti prosedur dan yang lainnya. Nah, ini kemudian adalah ISO 19011. Jadi di ISO 27000 untuk seorang internal audit itu harus mengikuti guidelines yang namanya guideline ISO 19011.
yaitu guidelines untuk seorang auditor. Nah, di sana akan jelas berbicara masalah skopnya, referensinya, kondisinya, prinsip dari audit, melakukan memanage sebuah audit program, melakukan audit, sampai kompetensi dan evaluasi dari auditor. Ya, ini adalah prinsipal pada waktu kita melakukan audit ya. Bahwa audit itu tadi saya bilang, kita itu adalah independence ya. Kemudian kita berbasis kepada evidence atau bukti. Jangan sampai pada waktu audit Bapak sifatnya opini gitu ya. Misalnya ada di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi Bapak dan Ibu, kontrolnya adalah A gitu. Nah, terus Bapak dan Ibu bilang, tuh nggak bisa nih kontrol ini salah, itu kan opini. Nggak bisa nih salah, salahnya dari mana gitu. Kan harus ada referensi yang jelas, maka diperlukan evidence yang jelas. Ethical conduct ya, kemudian fair representation dan PRT. Nah, ini adalah sebuah proses dari audit program. Ya, ini yang diminta oleh 19011 yang membuatkan audit program. Jadi pada waktu Bapak membuat sebuah tim internal audit, ini harus jelas struktur organisasinya. Siapa leadernya, siapa membernya, membernya itu mengaudit siapa, kemudian apa tugas dan tanggung jawabnya leader, apa tugas dan tanggung jawabnya member, gitu ya. Ini harus jelas, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara leader dan member. Ini flow-nya saja ya, flow dari audit program. Jadi pada waktu Bapak melakukan audit, seharusnya membuatkan sebuah audit program ya, bukan karena di ISO itu memang audit itu adalah sistematik gitu ya, tidak boleh tiba-tiba datang gitu ya, tidak seperti siapa BPK lah ya mungkin ya, tiba-tiba datang gitu ya. Nggak boleh, kalau di ISO nggak boleh, tapi kalau di BPK kan mungkin boleh ya, karena mereka punya aturan main sendiri, tapi di ISO tidak boleh seperti itu ya. Jadi di ISO itu nggak ada yang namanya audit, misteri audit tuh nggak ada, nggak kayak BPK. BPK kan kadang-kadang suka misteri audit kan, tiba-tiba datang mau audit ya kan. Kalau di ISO nggak boleh seperti itu, tidak diperbolehkan. Jadi semuanya harus terprogram. Hari ini yang diaudit adalah A, B, departemen A, B, C, D, E, dan E. Terus A itu diaudit oleh siapa, B itu diaudit oleh siapa, D itu diaudit oleh siapa. Itu harus terprogram. Ya, jadi harus bisa dibedakan audit yang permintaan ISO dengan audit yang dilakukan oleh government atau pemerintah Indonesia. Ini berbeda sekali. Ya. Kalau mereka ada misteri audit, kita nggak ada misteri audit. Oke, ini prinsip dari audit untuk menjamin bahwa audit conclusion auditnya relevan dan sufficient, kemudian menjadi efektif, gitu ya. Nah, ini audit program, responsibility untuk audit program ini kita lebih banyak berbicara dokumen ya. Nah, ini pengertian dari dokumen review yang bisa disampaikan. Nah, di ISO itu di klausul 431 itu ada bahasa yang nanti mungkin bisa dibaca, ada namanya documented procedure ya. Ada kalimat yang documented procedure. Nah, kalau ada bahasa kalimat di standar itu adalah documented procedure, bahwa Anda harus punya prosedur yang terdokumentasi, dalam hal ini adalah prosedur yang tertulis. Kalau ada tulisan documented procedure. Tetapi kalau ada tulisan prosedur in place ya, boleh saja prosedurnya itu dalam bentuk tertulis atau prosedur itu dalam bentuk verbal, boleh saja ya. Tetapi biasanya kami menyarankan untuk dalam bentuk tertulis, karena kan prosedur itu fungsinya sebagai guidelines, sebagai arahan, sebagai referensi. Bagaimana kalau bentuknya verbal prosedur itu ya kan? Memang di standar dibilang ada documented prosedur, berarti prosedur itu harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. Ada yang bilang bahwa prosedur in place, berarti prosedur harus ada di tempat itu gitu loh. Dia nggak bilang harus terdokumen, harus
terdokumen atau tidak. Tapi kembali lagi, prosedur itu kan fungsi sebagai guidelines. Jangan sampai prosedur itu hanya ada di pemikiran Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau pada waktu nanti ada pertukaran orang, nah prosedur itu berarti ke bawah dong sama orang gitu kan, malah repot lagi gitu. Barangkali ada untuk transfer knowledge, transfer apa yang jadi. Ya, yang dikhawatirkan adalah apa yang diprosedurkan di dalam otaknya dia itu tidak fully transfer ke siapa? Ke si penggantinya kan. Itu kan yang dikhawatirkan. Seperti itu. Nah, itu yang tidak diharapkan gitu loh. Makanya biasanya kami menyarankan ya harus terdokumen lah prosedurnya gitu kan. Supaya prosedur ini bisa menggait orang, semua orang gitu loh. Nggak hanya dia saja, tapi menggait semua orang. Karena kan sistem itu miliknya bersama, bukan miliknya perorangan. Oke, ini kemarin saya bedakan antara form sama record ya. Jadi harus jelas. Nah, ini adalah link dari documentation yang kemarin saya sampaikan, ada level dari dokumen ya, atau level dari dokumen. Nah, ada seperti manual, prosedur, working instruction, dan form. Dan saya rasa Bapak dan Ibu sekalian sudah paham nih, apa itu prosedur, apa itu working instruction, apa itu form. Ya. Di dalam security manual bisa saja isinya berupa policy tentang policy keamanan informasi. Ya. Nah, turunan dari policy itu adalah prosedur, tata kerjanya. Oh, gini. Nah, turunan dari prosedur itu adalah working instruction, instruksi kerja. Ya. Nah, turunan dari instruksi kerja dia harus punya form, namanya form. Nah, form yang sudah ditulis akan namanya adalah rekaman atau record. Nah, itu yang harus dipahami oleh auditor gitu loh. Yang biasa dikatakan SOP yang mana? SOP itu prosedur, Pak. Yang prosedur. Standard operational prosedur. Ya. Jadi contohnya kalau prosedur begini, prosedur prosedur mengoperasikan server, gitu kan? Nyalain komputer, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, working instruction adalah detail dari prosedur tersebut. Pada waktu menyalakan komputer, apa yang harus dilihat, apa yang harus dicek, dan sebagainya. Itu adalah working instruction. Ya kan ini lebih pada fungsi ya kan, pemahaman yang kemarin itu yang saya tahu itu banyak di tempat kita itu yang salah pemahaman bahwa kalau namanya prosedur itu SOP ya, prosedur itu hubungannya sama bidang lain, tempat lain, tempat kerja lain. Sementara kalau yang fungsi kerja itu internal gitu. Padahal kan sebenarnya kan arahnya kan fusi kan filosofinya. Fungsinya ya, bisa seperti itu. Ngomongnya level lah, leveling kan. Kalau prosedur itu levelnya adalah ngomongnya departemen gitu ya. Sedangkan instruksi kerja itu adalah turunan dari departemen itu gitu. Nah, kalau yang saya tangkap dari Bapak tadi kan lebih kepada fungsinya, prosedur itu untuk ini loh. Kalau instruksi kerja itu untuk yang detail itu, keterangan itu. Iya, detail dari prosedur itu. Iya. Sementara yang saya tahu ya tadi banyak orang yang pemahamannya kalau prosedur itu hubungannya sama orang lain, kalau instruksi kerja sama diri kita sendiri gitu. Jadi pemahaman prosedur dan working instruction adalah yang tadi saya sampaikan, detail daripada prosedur itu adalah working instruction. Jadi contohnya inilah prosedur aplikasi pembayaran, ya kan? Prosedur aplikasi pembayaran. Jadi prosedurnya adalah mahasiswa datang, ya kan? Mengisi formulir, menyerahkan ke bagian kasir, kemudian kasir mengentry, ya kan? Mengentry aplikasi tersebut, kemudian si mahasiswa akan menerima lampiran dari slip tersebut. Itu prosedur kan? Nah, instruksi kerjanya cara ngentry. Betul. Instruksi kerjanya cara ngentrynya. Cara mengentry aplikasi pembayaran. Buka komputer, isi itu, isi ini, cetak dan sebagainya. Itu Pak, instruksi kerja. Tapi apa tiap prosedur ada instruksi kerja? Tidak wajib. Tidak. Tidak wajib.
Cuma saya cuma menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan prosedur, apa sih yang dimaksud dengan instruksi kerja atau work instruction. Jadi ini lagi atau saya buatkan lagi, kalau prosedur itu levelnya adalah level satu departemen, gitu kan ya. Nah, instruksi kerja adalah mungkin levelnya di setiap departemen itu ngerjain apa sih, ngerjain apa sih, ngerjain apa sih. Padahal kan dalam satu departemen itu satu proses kan. Oke, kemudian pada waktu melakukan audit, nah ini apa sih yang kita ambil, informasi apa sih yang kita ambil selama audit dan bagaimana cara ngambilnya? Satu, prosesnya interview. Ya. Audit di ISO ini interview Pak, bukan inspeksi ya. Kalau inspeksi kan ada ini take, ada itu take, ada ini take gitu. Itu inspeksi ya. Kalau audit itu interview, kita harus interview. Jadi interview itu adalah seperti ini. Misalnya saya nanya, Pak, ini ada kontrol seperti ini. Gimana sih proses kontrol ini Pak sehingga menghasilkan kontrol seperti itu? Nah itu kan interview. Akhirnya si audit itu menjawab, oh iya Pak, ini kontrol ini seperti ini, kemudian nanti tujuannya seperti ini, outputnya seperti ini. Nah itu interview. Ya, jadi bukan tidak diperkenankan ya. Kadang-kadang suka ada auditor itu suka dia minta, ya saya minta dokumen ini, saya minta dokumen ini, saya minta record ini, kan itu tanpa ada interview. Ya bukan tidak diperbolehkan, tapi memang permintaannya 19.011 harus interview. Dia harus menjelaskan, si auditor harus menjelaskan kenapa bisa terjadi proses seperti ini. Jadi ini harus urut, Pak? Nggak harus urus sih Pak, cuman prosesnya memang interview. Harus ada. Pakai itu udah tatap muka ya juga. Oh nggak harus, nggak harus tatap muka, yang online juga boleh. Sampai sejauh mana keefektifan dari audit tersebut gitu kan. Demonstration kan bisa saja tidak diadakan atau harus juga. Oh nggak harus. Jadi nggak ini Nggak semua ini nggak harus ada gitu. Tidak harus ya. Tapi tadi interview dan dokumen review itu pasti. Ya. Urutannya selalu interview. Iya, interview nanti dokumennya seperti apa. Observasi itu melihat di lapangan lah. Iya. Ya kan setelah dia kan biasanya gini Pak, kita pakai triangle kan. Biasanya triangle itu pertanyaannya triangle. Ditanya, kemudian memverifikasi dokumennya, kemudian memverifikasi recordnya, gitu kan? Recordnya itu di lapangan bisa di dokumentasinya gitu. Jadi triangle gitu loh. Dan akan lebih jelas kalau didemonstrasikan. Benar. Untuk meyakinkan auditornya gitu loh Pak, untuk meyakinkan Bapak sebagai auditor bahwa dokumennya seperti ini loh, prosedur seperti ini. Oke, recordnya apa nih yang mau kita harapkan muncul, ya kan? Maka oke lah, coba demonstrasiin karena Bapak nggak perlu nggak ada record itu, oke lah, demonstrasiin gitu ya. Tapi selama bisa didemonstrasikan bentuk report tadi itu tidak perlu dalam bentuk kertas juga ya? Nggak harus. Tapi ada beberapa perlu dibaca lagi di ISO, ada beberapa kontrol atau annex yang memang dia perlu record tertulis. Gitu. Ada yang dia nggak perlu record tertulis gitu ya. Contohnya coba di 1051 Bapak lihat, itu cuma bilang backup. Ya kan? Testing periodically. Kita kan nggak perlu record tertulis kan. Tapi kita cuma cukup lihat lognya aja kan. Log backupnya sama log restore-nya kan itu sebagai evidence-nya kan. Nggak perlu tertulis buat laporan, backup dilakukan tanggal sekian, restore dilakukan tanggal sekian, kan nggak perlu seperti itu. Bagaimana kita observasi ke itunya, ke software aplikasinya, aplikasi backupnya. Mana coba Pak, backupnya mana, jalan nggak? Oh iya nih lognya ada, tanggal segini. Oke, sekarang Bapak bilang restore-nya baru 2 bulan yang lalu. Mana Pak bukti restore-nya? Nggak mungkin dong di lognya dihapus, ya kan? Gitu loh, kan nggak perlu bukti tertulis gitu loh, tapi bukti langsung demonstrasi atau observasi ke lapangannya gitu loh. Nah, jangan terpaku kepada semuanya harus bentuk tertulis atau misalnya backup ada berita acara backup, ada berita acara restore ya nggak harus, kan permintaannya juga nggak ada kan di situ kan. 1051 kan lihat kan nggak ada kan bahasa itu kan. Cuma dibilang backupnya harus dilakukan. Bedanya yang ada mana? Contoh yang ada. Instrumented itu, yang
Ada yang bahasanya record maintain gitu loh. Record maintain itu berarti harus ada recordnya. Ada bahasa record itu harus di maintain, itu harus ada recordnya berarti. Record shall be maintained, shall be recorded. Nah, itu harus di record, rekamannya harus ada. Ya. Jadi nanti kalau Bapak jadi auditor jangan terpaku harus mana acara serah terimanya, kecuali ya memang di prosedur Bapak mengenai backup ada bahasa itu, ya kan? Kita lihat lagi di prosedurnya ada nggak bahasa untuk bikin berita acara backup dan berita acara restore. Kalau di prosedurnya ada, ya harus diminta recordnya. Tapi kalau prosedurnya nggak ada, ya kita cukup observasi ke aplikasinya, gitu saja. Atau gampangnya gini lagi, preventive maintenance terhadap generator set, gitu kan? Di prosedurnya nggak ngomong harus ada berita acara perawatan generator set karena itu dilakukan oleh divisi lain atau direktorat lain. Bagaimana kita bisa mendapatkan record itu? Ya kita tinggal minta record preventive maintenance-nya sih departemen itu, atau kita observasi ke lapangan. Bagaimana observasi ke lapangan? Observasi ke lapangan, suruh orang sana mendemonstrasikan menyalakan gensetnya. Jangan sampai kita audit di sana di tempat gensetnya nggak nyala. Kalau divisi lainnya nggak ada recordnya gimana? Kita, nah sebagai auditor kita harus cari evidence lain Pak, jangan berhenti gitu. Karena dimintanya seperti itu. Jadi kalau kita udah nggak dapat record itu sudah diam. Kita harus coba cari. Tadi misalkan ini auditor kan nggak ada record temuan gitu maksudnya. Oh jangan seperti itu. Nah, ya, makanya, kan. Hasil akhirnya nanti baru temuan. Tapi kan kita harus lebih detail lagi dong. Harus lebih bijak lah. Masa ya kan auditor itu kan diminta untuk lebih bijak gitu loh Pak. Jangan oh nggak ada record ini temuan, nggak ada record ini temuan. Padahal backupnya jalan. Yang kami tahu di internal kan kayak gitu ya terjadi di internal ya. Jadi sedikit temuan ini enggak. Nah makanya sebagai seorang auditor harus punya intuisi yang bagus gitu loh Pak. Ya kan? Dalam hal ini adalah misalnya ini record nggak ada, terus kita udah nggak ada record, udah saya buat aja. Tidak ada record tentang backup. Loh, padahal backupnya jalan di itunya, dia apa di mesin backupnya jalan. Nah terus yang diharapkan apanya? Reportnya atau aktivitasnya? Aktivitasnya. Jadi jangan terpaku hanya di situ gitu loh. Atau paling gampangnya gini, misalnya ada yang namanya fault analysis ya kan, fault analysis. Jadi setiap ada error log itu harus kita analisa kan. Nah terus ada satu error nih di event viewer, terus kita lihat errornya tentang tidak mau update Windows gitu ya, update Windows tidak terlaksana, itu merah, dikasih merah gitu kan. Terus kita lihat loh ini kok nggak dianalisa gitu kan. Nah terus dia bilang iya Pak ini cuma begini doang gitu kan, memang nggak terlalu penting dia bilang gitu. Tapi ternyata errornya itu terus ada gitu loh. Nah berarti ini kan ada kemungkinan bahwa nggak pernah dilakukan analisa nih, kecuali kalau hanya satu hari doang, oh nggak diupdate terus berikut harinya udah nggak ada error bisa lagi seperti itu, berarti memang sudah dianalisa, sudah dikerjain gitu kan, dan sistemnya sudah berjalan. Analisanya cuma nggak dicatat. Cuma analisa nggak dicatat, tapi kan mohon lagi lihat bahwa kita lihat di lapangannya gitu loh. Kecuali kalau selama 2 minggu itu errornya masih muncul terus, nanti kan nggak pernah dianalisa itu, nggak pernah dimonitoring dan nggak pernah dianalisa kan memang gitu. Itulah jadi auditor itu memang harus lebih bijak gitu. Jangan sebentar-sebentar temuan, nanti yang ada semuanya temuan semua. Auditor cari temuan aja gitu kan. Kesannya mencari temuan. Iya, kesannya jadi mencari temuan kan, tapi kan itu yang tidak baik gitu loh. Mencari kesalahan. Iya, efeknya cari kesalahan kan. Temuan itu kan dipikirnya karena kesalahan kan gitu kan. Ya jadi nanti coba pada waktu mengambil informasi ya, selain kita melakukan interview, melakukan dokumen review, ya observasi ke lapangan. Kalau memang kita belum yakin, kita minta demonstrasikan ke dia. Karena itu konsep dari audit. Ya ini adalah organisasi audit yang tadi saya sampaikan. Ada internal audit, ada audit team,
atau member ya, ada auditee. Ya, dan sebisa mungkin pada waktu nanti melakukan internal audit itu harus ada koordinatornya atau ada tim leadernya. Ya. Nah, ini internal auditor, koordinator atau leader. Fungsi apanya, jabatannya apa, tanggung jawabnya apa aja sih? Gitu kan? Nah, ini tanggung jawabnya menetapkan rencana audit tahunan, menunjuk tim audit, verifikasi laporan audit, tidak lanjut audit internal, ya, analisa laporan dan lain sebagainya. Ya, itu tanggung jawabnya dari seorang tim leader. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seorang membernya, ya kan? Menyiapkan dokumen, melaksanakan audit, pelaporan, temuan audit. Nah, kalau di badan sertifikasi, auditor yang menemukan temuan itu harus menutup temuan tersebut, memverifikasi temuan tersebut. Karena kan dia yang tahu kan masalahnya apa dan rencana tindakan seperti apa. Jadi dia harus memverifikasi. Begitu juga nanti internal auditor. Jadi misalnya internal auditor menemukan adanya kontrol yang nggak jalan, ya. Nah, seharusnya nanti pada waktu verifikasi ya internal auditor itu yang menerbitkan itu yang memverifikasi, karena kan dia yang tahu, ya, dia yang tahu permasalahannya apa di sana. Nah, ini dokumen review yang tadi saya sampaikan. Ini sampel record yang harus kita sampaikan. Ini observasi. Kalau di badan sertifikasi itu bentuk temuan itu ada beberapa. Ada temuan yang negatif, ada temuan yang positif. Ya. Jadi sebisa mungkin pada waktu audit itu jangan kita memberikan temuan yang positif atau yang negatif aja Pak. NC itu kan temuannya kan negatif ya. Tapi tidak diangkat yang temuannya positif gitu. Temuan positif itu kan banyak ya. Contohnya adalah dulu nggak menjalankan ini, sekarang sudah jalan dan sudah efektif. Itu kan temuan positif kan. Jangan temuan negatif terus yang diangkat. Ketidaksesuaian itu sebenarnya temuan negatif. Temuan positif biasanya pas audit kedua, periode kedua tahun berikutnya. Oh, boleh pada waktu hari itu juga Pak. Jadi kita melihat bahwa kemarin misalnya ada temuan yang seperti ini dan sekarang sudah efektif dan tidak ada insiden itu lagi, kan sebenarnya sudah efektif kan. Nah, itu temuan positif kan. Jadi tujuannya kita memberikan apa? Memberikan supporting sama si auditnya karena bahwa ini udah dijalani, ini bagus nih. Nah, terus mungkin ada kontrol lagi yang sebenarnya nggak diminta sama standar tapi dia sudah jalanin gitu loh. Nah, itu kan juga positif kan, temuan yang positif kan. Jangan temuan negatif terus yang disampaikan loh, Pak. Buta audit temuannya negatif terus. Tiap audit ada temuan, temuannya negatif semua lagi kan, bukan temuan positif gitu. Nah, ini yang ya seharusnya auditor bisa melihat bahwa ada temuan yang positif gitu. Ini mengenai program audit tadi sudah disampaikan. Nah, ini preparing auditnya ya, mengidentifikasi tujuannya, inputnya apa, outputnya apa, hal-hal yang diperhatikan dalam jadwal audit, lingkup kerjanya, statusnya, dari audit sebelumnya. Nah, biasanya, ini saya cuma kasih informasi dari Bapak dan Ibu, biasanya itu internal auditor itu nggak pernah ngecek audit hasil audit sebelumnya gitu. Iya nggak pernah verifikasi gitu. Paling ini harusnya diverifikasi. Nah, ini kadang-kadang suka terlupa internal auditor. Jadi dia ngaudit ya yang hari ini dia saya audit, yang sebelumnya saya nggak pernah verifikasi lagi. Verifikasi tadi harus orang yang sama ya? Ya tidak harus ya. Cuman pada waktu ada temuan, seharusnya orang yang menemukan temuan itu yang menutup gitu, yang menutup loh ya. Bukan memverifikasi, menutup temuan itu sudah oke atau belum. Mereview itu adalah keefektifannya. Kan kalau mereview keefektifan kan bisa siapa saja kan. Tapi kan NCR itu sudah ditutup ya oleh si auditor itu gitu. Tindakan perbaikan sudah dijalankan, corrective actionnya sudah dibuat, tindakan pencegahannya sudah dibuat, itu oleh auditor yang menerbitkan temuan. Tetapi memverifikasi apakah tindakan pencegahannya sudah jalan, apakah tindakan perbaikannya sudah jalan sampai saat sekarang, itu kan bisa dilakukan oleh auditor yang setelah itu gitu. Hasil temuan
Harusnya sih, itu seharusnya rahasia. Apalagi kalau dibilang misalnya ada temuan yang kategorinya misalnya begini, ditemukan ada apa kartu akses ke ruang server yang tidak dikembalikan atas nama siapa gitu. Nah kalau itu sampai diketahui orang kan orang akan tahu berarti ini ada kelemahan di sini nih, gitu kan. Berarti pada waktu orang keluar return of asetnya nggak pernah dicek nih, ya kan? Ya Pak, yang auditor juga ada apa? Ada kewajiban untuk tidak mempublikasikan. Benar. Kalau di BV auditor memang pada waktu pertama kita join di BV itu kita mendatangani yang namanya confidentiality statement bahwa kita tidak akan mempublikasikan yang sifatnya rahasia kepada umum. Ya, ini atribut pada seorang auditor ya. Ya. Jadi auditor tuh jangan close minded ya, jangan close minded. Maksudnya harus terbuka mempertimbangkan ide atau pandangan lain. Jadi contohnya gini, kita nanya nih ke auditi. Terus auditnya ngasih pandangan seperti ini, oh Pak ini seperti ini Pak, ini tapi si auditornya nggak pernah mau dengerin gitu loh. Wah pokoknya tetap salah deh pokoknya. Pokoknya tetap salah, mau ngomongin apa pokoknya salah deh. Hancur. Ya, nggak mau mendengarkan itu gitu loh ya. Nah kemudian ya pandai berdiplomasi lah, auditor tuh pandai berdiplomasi gitu ya. Jangan ngelihat hanya ke standar aja, kemudian oh ini di standar gak bilang seperti ini, kamu salah nih, gitu kan? Padahal kita bisa pandai berdiplomasi kan untuk mendapatkan informasi lain, dan kita bisa pandai berdiplomasi kan gitu ya. Kalau saya dulu biasanya ngaudit gitu ya, kalau pas lagi jam istirahat, jam break itu saya ajak ngobrol tuh si auditinya, gimana nih? Akhirnya dia terbuka kan? Pada waktu ngaudit dia nggak terbuka, pada waktu jam makan siang dia terbuka. Habis makan siang dihabisin langsung. Kan pandai berdiplomasi kan, gitu loh, ya kan? Kan selama masih dalam acara agenda audit kan, kecuali saya nanyanya setelah selesai audit gitu kan. Ini kan masih dalam satu rangkaian audit dan hanya dibatasi oleh breaking time waktu makan siang kan. Saya beberapa kali sering temukan begitu. Jadi pada waktu makan siang cerita kan saya, Pak gimana nih bisnisnya, gini. Akhirnya dia ceritain gitu, Pak, ya inilah Pak, gadget kita nggak nyala. Oke. Tapi saya nggak bilang dia untuk tadi dicek. Oke, saya diemin dulu kan. Nah pada waktu saya mengaudit di departemen maintenance, baru saya tanya kan. Dengan itu kan saya sudah dapat informasi kan. Kalau dia bohong, loh tadi ada yang cerita kan, nah, kita gali lagi kan, record lagi, kita cari ya kan? Untuk meyakinkan bahwa memang preventive maintenance-nya jalan ya. Nah kemudian perasaan atau intuisi, nah ini yang diminta nih dengan menggunakan indranya kita gitu. Ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan ke Bapak, saya pernah nemuin yang development testing server, connect ke jaringan production server itu karena apa? Karena adanya instruksi yang wah ini kayaknya nggak bener nih. Nah itu yang dipakai gitu loh. Harus memang dipakai karena biasa temuan-temuan itu atau ketidaksesuaian itu muncul dari instruksi itu gitu. Ya, muncul dari indera kita seperti itu. Misalnya contoh di ruang server ini kok kayaknya panas ya. Gitu kan ya. Nah, ini kok panas ya? Kan dari situ kita bisa langsung lihat. Oke deh, mana lihat monitoring temperatur ruang server selama 2 bulan gitu ya. Ternyata benar kan? Oh, ternyata selama 2 bulan itu memang temperaturnya di bawah di atas 30 derajat gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kemampuan membuat keputusan. Nah, ini diminta auditor harus bukan pandai ya, harus bisa membuat sebuah keputusan bahwa ini sebenarnya finding atau bukan. Ya, jangan mencela gitu sekarang bilang temuan terus nanti wah apa nih kayaknya bukan temuan. Ini sudah menjadi
penilaian tersendiri bagi siapa? Si auditi kan. Auditornya bisa kayak begini nih, bisa di apa dikacangin nih kalau kayak gini kan gitu ya. Nah ini yang tadi saya bilang, keuletan dan kegigihan. Ya, kita jangan setelah melihat bahwa oh nggak ada record udah kita udah nggak ada record lah saya buat temuan gitu. Ya, jangan seperti itu lah, kita harus coba gali lagi apakah memang ini temuan gitu loh. Jadi emang harus terus digali. Kalau misalnya dia nggak bisa menerbitkan suatu record yang kita minta, ya kita gali lagi. Kenapa sih kok sampai dia recordnya nggak mau dikeluarkan? Kenapa? Gitu. Itu harus kita gali lagi sampai ke sana. Ya. Nah kemudian yang terakhir ini mungkin adalah integritas ya, seorang kita harus jujur, sopan dan mempunyai jati diri lah. Maksudnya pada waktu kita bertanya ke auditi, ya kita harus sopan, gitu ya. Jangan sombong gitu ya. Baik hati dan tidak sombong. Sudah tua jadi kaya raya. Itu mau surga. Nah ini dokumen kerja yang harus dipersiapkan oleh auditor pada waktu melakukan audit. Ya, prosedur internal audit, jadwal audit, dokumen kerja dan lain sebagainya. Oke. Nah ini mengenai konsep dari audit. Nah ini bagaimana mengkomunikasikan informasi yang akan kita sampaikan ke auditi. Kadang-kadang tuh gini, ada auditor menginformasikan apa yang kita mau ke auditinya nggak jelas. Auditornya yang sebelah kiri Pak, auditinya bingung nih mau nanya, sebenarnya nanya apa sih gitu loh. Jadi ada yang seperti itu kan, auditornya ya dengan berkelakar dan lain sebagainya atau apa, akhirnya si auditnya sebenarnya nanya apa ya gitu. Akhirnya apa? Record yang dikasih salah, ya kan? Evidence-nya, rekamannya yang dikasih salah, ya karena ya itu tidak bagus komunikasinya gitu loh. Apa sih yang diminta gitu? Nah ini yang seharusnya adalah ketika kita ada permintaan, kita sender encode kita, message kita ke si auditi supaya auditi nggak bingung gitu ya. Akhirnya si auditi akan mendekode, menerima dan menginterpretasikan apa yang kita minta, kemudian men-feedback ke kita. Gitu. Oh ini Pak recordnya yang bawa maksud. Nah ini ya jadi auditor harus listeningnya yang bagus lah gitu, maksudnya dalam arti kata yang mau mendengar gitu loh. Nah seharusnya pada waktu kita mengaudit ini persentasi kita mendengar harus lebih banyak dibanding bertanya. Kita nanya satu, tetapi nanti dia akan menjawabnya yang seharusnya auditnya yang paling jadi. Jangan kita mintanya begini Pak, ada bukti perawatan nggak? Perawatan genset? Oh ada, itu doang. Itu sih namanya inspeksi gitu ya, bukan audit. Seharusnya kita bertanya adalah Pak, tolong dong dijelaskan bagaimana preventive maintenance genset Bapak dilakukan dalam tiap bulannya. Ini kan menceritakan prosesnya kan. Oh prosesnya begini Pak, begini Pak, begini Pak, begini Pak. Oke Pak, tolong siapkan semua record atau evidence yang terkait terhadap yang tadi Bapak sampaikan. Dia akan menyiapkan akhirnya kan. Jangan tiba-tiba datang, Pak tunjukin dong preventive maintenance genset. tanpa tahu sebenarnya prosesnya seperti apa. Oke, nah ini adalah mengenai checklistnya. Checklist ini tidak menjadi mandatory standar seperti ini Pak ya, boleh saja seperti sesuaikan dengan keefektifan dari audit yang Bapak akan lakukan. Oke, kalau saya biasanya membuat checklist audit adalah poin apa yang mau saya lihat, kemudian record apa yang saya mau. Harusnya sih itu munculnya. Misalnya klausul 8.21 atau 8.22 awareness training.
Point of view-nya apa yang mau saya lihat? Ya kan? Point of view-nya adalah bagaimana organisasi bisa memberikan awareness training kepada karyawan-karyawan baik yang baru maupun yang sudah lama bekerja. Recordnya apa yang diinginkan? Recordnya apa Pak yang diinginkan Pak? Ya. Kalau saya ingin melihat training, coba record apa yang diinginkan? Yang harusnya nanti muncul gitu loh. Outputnya itu apa? Bukti hadir. Apalagi Pak? Apa? Modul. Training modul. Training modul. Training modul. Terus apa lagi Pak? Sertifikatnya kalau memang ada. Ya kan? Terus apa lagi Pak yang mau dilihat? Tutornya. Kompeten nggak tutornya kan gitu kan? Nah itu point of view-nya harus, satunya adalah bagaimana keefektifan training gitu. Ngomongnya seperti itu. Atau sekarang lagi mengenai BCP. Apa point of view-nya yang akan saya lihat? Memastikan BCP drill berjalan. Nah sekarang evidence-nya, record-nya apa yang mau Bapak inginkan? Apa yang Bapak inginkan BCP-nya? Record apa nih yang bisa dihadirkan pada waktu nanti si auditi menjawab? Jadwal BCP drill. Apalagi Pak? Skenario BCP drill ya kan? Kemudian apa lagi? Daftar hadir pada waktu BCP, ya kan? Kemudian apa lagi? Analisa hasil BCP. Kan banyak kan, recordnya kan banyak yang diminta. Tapi point of view-nya kita harus tahu gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu record yang kita minta itu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H gitu. Oke. Sekarang kita lihat ke annex yang ada ya. Kita coba workshop ya. Ketika Bapak mengaudit di sebuah data center ya. Dan yang ingin saya lihat adalah 1041. Oke. Nah, dari 1041 ini coba Bapak declare point of view-nya apa yang mau saya lihat. Ya, kita lagi akan membuat checklist nih. Point of view-nya apa yang mau kita lihat. Kemudian dari point of view tadi, record apa yang harus muncul sebagai bukti evidence bahwa itu sudah terimplementasikan kontrol 1041. Apa point of view-nya Pak? Malicious against malicious code. Apa point of view-nya? Apa yang mau kita lihat? Poin yang akan kita lihat pada waktu kita ngaudit di sebuah data center. Kita mengaudit di sebuah data center di ruang server. Kemudian yang kita audit, yang mau kita audit adalah tentang kontrol 1041. Apa poin yang akan kita lihat di sana? Dan record apa yang harus ada di sana nanti yang diharapkan oleh auditornya? Iya, point of view-nya apa dulu nih? Apa yang mau kita lihat?
antivirus. Point of view-nya adalah penggunaan antivirus. Oke, sekarang recordnya apa yang mau Bapak harapkan muncul pada waktu itu? Evidence-nya. Apakah cukup dengan yang mau kita lihat cukup hanya instalasi antivirusnya? Point of view-nya adalah instalasi antivirus dan updating antivirusnya kan? Itu point of view-nya. Sekarang record-nya apa yang bukan record lah, evidence apa yang bisa ditampilkan, yang mau diharapkan muncul dari point of view? Log update antivirus, apalagi Pak? Log scanning boleh, apalagi? Updating antivirus, log tadi ya, berarti updating yang terakhir ya. Apalagi Pak selain itu? License, ya bisa seperti itu. Ya, jadi itu point of view-nya, evidence yang mau kita munculkan di sana. Kalau kita nggak pernah tahu apa yang akan ingin kita lihat, kita nggak akan pernah tahu evidence-nya maunya apa gitu. Ya. Oke, kita tes lagi sekarang. Tentang media handling, yang mau saya lihat adalah mengenai disposal media. Point of view-nya apa yang mau kita lihat di sana? Poin yang akan dilihat pada waktu kita melakukan audit untuk kontrol disposal of media. Pemahamannya dulu nih, disposal of media ini apa? Nah, media-media yang tidak digunakan lagi kan, seperti apa? Hard disk, USB, ya kan? Micro SD, CD blank, ya kan? CD yang sudah terekam itu, apalagi tape drive, tape-nya sebagai media. Nah, apa yang mau kita lihat di sana? Itu kan ininya, recordnya. Nah sekarang point of view-nya apa yang mau dilihat? SOP-nya. Ya, memverifikasi prosedur mengenai disposal media. SOP. Ya kan? Nah, apa yang diharapkan dari itu evidence-nya itu? Kalau prosedur ini ngomongnya kan general banget Pak. Iya kalau dia punya prosedur. Kalau yang dia punya bukan prosedur, hanya apa? Hanya policy aja gimana? Harus kita lihat nih, point of view-nya. Itu regulasi ya. Kalau regulasi ada permintaan seperti itu. Nah sekarang apa nih point of view-nya? Jangan prosedurnya. Nanti Bapak jawabnya melihat prosedur semua point of view-nya. Poinnya apa yang mau kita lihat nih pada waktu disposal media? Statusnya media rusak. Itu evidence-nya kan, record-nya kan, ya kan? Record-nya adalah melihat apa? Melihat keluar masuk media yang dibuang, ya kan? Itu record-nya kan. Tapi dari record ini sebenarnya apa yang mau kita cek nih di sini nih? Pelayanan media. Yang kita ingin lihat adalah satu mengenai standar kerja mengenai disposal media ketika media tersebut sudah